Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai adik-adik, rekan-rekan yang pemula dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word atau yang sedang baru belajar bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sekarang kembali bersama saya Asrizal. Dalam video tutorial saya kali ini, saya akan membagi trik kepada adik rekan-rekan atau membahas bagaimana cara menyeting atau mengatur tampilan menu dan ikon dari aplikasi Microsoft Word. Mengatur tampilan ini atau menyeting tampilan menu dan ikon aplikasi Microsoft Word ini sangatlah penting. Karena ketika kita awal masuk atau membuka aplikasi Microsoft Word ini, kadang-kadang tampilannya lain. Akhirnya membingungkan kita dalam bekerja atau dalam belajar. Oleh karena itu, perlu rasanya kita setting kembali, apalagi bagi adik-adik rekan-rekan yang pemula. Menyetingnya ini tidaklah sulit, minimal setidaknya settingan tingkat dasar, supaya adik-adik dan rekan-rekan tidak lagi kebingungan dalam belajar atau dalam bekerja. Oh ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan dalam video kali ini, bagi adik-adik dan rekan-rekan yang menyukai video saya kali ini, mohon dukungannya untuk subscribe video saya ini, like and share demi terbangunnya konten-konten tutorial saya yang lebih bagus berikutnya. Oh ya, kita akan membahas bagaimana cara menyeting tampilan menu dan ikon dari aplikasi Microsoft Word ini. Kita akan membahasnya tahap demi tahap, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir nanti. Oh ya, aplikasi yang saya gunakan kali ini adalah aplikasi Microsoft Word versi 2010. Sebenarnya apapun aplikasi yang kita gunakan pada dasarnya sama saja. Hanya saja yang membedakan sedikit tampilan menu dan ikonnya. Oke, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menonton. Pertama sekali, tentu saja kita harus tahu bagaimana cara masuk atau membuka aplikasi Microsoft Word ini. Cara yang pertama dalam membuka aplikasi Microsoft Word ini tentu saja melalui tampilan icon shortcut yang ada di desktop laptop Anda atau komputer Anda yang seperti ini. Klik ganda aja ini icon shortcutnya. Oke, kita tunggu. Maka tampillah aplikasi Microsoft Word 2010. Oh ya, saya kali ini menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010. Jadi sebenarnya apapun versi aplikasi Microsoft Word ini sebenarnya sama saja, hanya bedanya tampilan dari menu ikonnya saja. Jadi tampilan yang ini kita close saja. Nah, jadi inilah tampilan secara keseluruhan. Cara menutupnya gampang saja. Ini ada close, diklik saja satu kali, atau menggunakan keyboard dengan cara tekan Alt F4, maka tertutuplah aplikasi ini. Cara lain untuk membuka aplikasi Microsoft Word ini yaitu dengan cara klik Start. Nah, maka akan tampil di sini aplikasi Microsoft Word 2010. Klik aja satu kali, maka akan tampillah aplikasi Microsoft Word seperti ini. Ya, ini kita close saja. Langkah berikut adalah saya akan membahas satu demi satu tampilan menu dan ikon ini dan juga lembar kerjanya beserta fungsinya.
Yang pertama, ini yang di sudut kiri atas ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Jadi di sini ditampilkan ikon-ikon atau tombol-tombol atau menu-menu yang mungkin sering kita gunakan. Jadi supaya langkah kita tidak terlalu banyak, maka langsung saja tampilkan di sini. Cara menampilkannya bisa saja dengan cara seperti ini, klik panah ke bawah ini. Misalnya Anda ingin menampilkan open di sini tidak ada kan, tampilkan aja di sini. Nah, maka tampillah open di sini. Atau Anda ingin menampilkan draw table. Draw table, ini artinya menulis tabel. Ini tidak ada di sini draw table, Anda klik aja ini. Maka ini adalah draw table. Atau Anda ingin membuangnya kembali, gampang saja. Buang centang misalnya open ini. Open ini centangnya muncul, jadi untuk membuang tampilan ini, buang aja centangnya ini. Klik, nah, maka hilanglah dia. Atau Anda ingin membuang draw tabel, ini draw tabel, menulis tabel atau membuat tabel, Anda buang, klik ini, maka akan hilanglah dia dari posisi Quick Access Toolbar. Jadi ini namanya Quick Access Toolbar. Kemudian bergerak kita ke tengah-tengah, ini yang berwarna merah agak kecoklatan ini namanya title bar atau baris judul. Artinya ketika Anda menyimpan lembar kerja ini, maka nama file yang Anda buat akan tercantum di title bar ini. Jadi ini namanya title bar. Masuk kita ke samping kanan, ini namanya window management. Ini atau control window. Ini ada namanya minimize. Ini kalau kita klik, maka hilang dia ke bawah. Maka kalau kita klik lagi, maka muncul ke atas. Ini namanya restore. Kalau kita tampilkan, ya bisa kita geser-geser seperti ini. Kalau menampilkan kembali seperti semula, kita klik maximize. Ya. Dan ini adalah close. Kemudian tampilan berikut, ini adalah namanya baris menu. Baris menu ini adalah kumpulan dari beberapa grup icon. Jadi kalau kita klik home, ini yang aktif adalah home. Jadi inilah tampilan ikonnya. Kemudian insert, menu insert, inilah dia. Kemudian menu pack layout. Ini tampilnya. Jadi ini adalah semuanya namanya baris menu atau menu bar. Kita lanjutkan. Di dalam menu bar ini akan tampil beberapa grup icon. Nah, grup inilah yang disebut dengan tab ribbon menu. Jadi menu yang tampil ketika kita mengklik menu ini atau ikon-ikon yang tampil ketika kita klik menu, maka ikon kumpulan semuanya ini adalah dikenal dengan nama Quick Access, yang dikenal dengan nama tab ribbon menu. Lanjut kita ke samping kanan. Ini namanya scroll bar horizontal. Fungsinya adalah untuk menggeser atau untuk melihat bagian kertas lembar kerja kita ketika tidak kelihatan bagian atas atau bagian bawah. Sekarang bagian atas saja yang kelihatan, bagian bawahnya tidak. Jadi untuk menggeser atau melihat bagian lembar kerja saya yang paling bawah, maka tariklah scroll bar vertikal ini ke bawah. Atau bisa juga dengan roda scroll bar yang ada di mouse Anda. Kemudian ada lagi namanya scroll bar horizontal. Scroll bar horizontal ini akan tampil secara otomatis apabila bagian kiri dan kanan dari lembar kerja kita ini tidak kelihatan. Saya tampilkan seperti ini. Nah, artinya ini langsung
scroll bar horizontalnya muncul. Artinya, bagian kiri dan kanannya tidak terlihat. Maka untuk melihatnya, bagian kiri kita geser ke kiri ini. Maka inilah tampilnya. Atau kita geser pula ke kanan, maka terlihatlah tampilan yang bagian kanan ini. Dan ini adalah zoom control. Kanan paling bawah, ada namanya, ada persentase-persentase ini. Ini adalah zoom control. Kita fungsinya adalah untuk memperkecil dan memperbesar tampilan Microsoft Word ini. Kalau kita klik beberapa kali tanda minus atau zoom out, maka dia akan kecil. Dan kalau kita klik tanda plus atau zoom in, maka dia akan besar. Atau juga kita geser-geser di tombol seperti ini. Nah, ini adalah namanya zoom. Kemudian yang di atas ini, yang ada tanda senti-sentinya ini namanya ruler. Yang di atas ini adalah namanya ruler horizontal. Fungsinya adalah untuk mengukur lebar lembar kerja kita ini. Dan di samping kirinya adalah yang pakai angka-angka ini namanya ruler vertikal. Fungsinya adalah untuk mengukur tinggi atau panjang dari lembar kerja kita ini. Seandainya ruler ini tidak muncul, maka bisa Anda tampilkan melalui menu view seperti ini. Klik view, maka seandainya centang ini tidak ada seperti ini, maka hilanglah ruler ini. Untuk menampilkannya kembali, klik ruler ini satu kali, maka akan tampil. Kemudian ada garis pinggir sekeliling. Garis pinggir sekeliling ini namanya adalah text boundaries. Nah, ini seandainya tidak tampil, ini juga bisa Anda tampilkan melalui langkah file. Anda klik file, kemudian klik option bawah, kemudian lanjutkan klik advance, kemudian tarik scroll ini ke bawah, maka ambil show text boundaries. Mana dia? Ah, ini dia. Nah, ini kebetulan dicentang, berarti tampil dia di sini. Saya buang misalnya seperti ini, saya oke kan, maka hilanglah. Seandainya ketika Anda membuka lembar kerja Microsoft Word dan garis pinggir ini tidak ada, bisa Anda kembalikan, Anda munculkan dengan klik file, klik option, klik advance, tarik scroll bar ke bawah, maka akan muncul show seperti ini. Maka ambil show text boundary, klik centang, oke. Maka tampillah kembali garis pinggir dari lembar kerja kita ini. Berikutnya, yaitu ini namanya status bar. Kalau secara teoritisnya, status bar ini fungsinya adalah untuk mengetahui proses yang kita lakukan di dalam lembar kerja. Tapi di bahasa lainnya adalah untuk menentukan tampil Anda berada di halaman berapa. Misalnya, saya enter ini ke bawah. Nah, berarti kursor saya ini berada di halaman 3, page 3 of 3. Artinya halaman 3 dari 3 halaman. Word-nya adalah 0. Atau saya letakkan kursor saya di atas, seperti ini, maka kursor saya berada di yang tampil itu adalah halaman 1 dari 3 halaman, seperti ini. Dan yang hilang timbul ini adalah namanya kursor. Artinya tempat ketika Anda mengetik, maka pedoman Anda kursor inilah.
Oke, adik-adik, rekan-rekan, demikianlah pembahasan kita dalam video tutorial kali ini, bagaimana tata cara menyeting atau mengatur tampilan dari menu dan ikon aplikasi Microsoft Word ini. Adik-adik, bagi yang merasa masih bingung dalam menyeting tingkat dasar ini, adik-adik, rekan-rekan boleh berkomentar di kolom komentar atau boleh bertanya di kolom komentar di bawah video YouTube ini. Oh ya, sebelum kita tutup, bagi adik-adik, rekan-rekan yang menyukai video tutorial saya ini, mohon dukungannya untuk mensubscribe video saya ini, like and share, demi terbangunnya konten-konten tutorial saya yang lebih bagus berikutnya. Oke adik-adik, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan bisa adik-adik dan rekan-rekan gunakan dalam belajar maupun dalam bekerja nanti. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.